أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anak yang ibu sayangi dan sahabat MDM TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara kisah-kisah teladan. Pada hari ini ibu akan menceritakan kembali kisah Khulafaur Rasyidin, Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi sampai pada tahun 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal pada tahun 634 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang yang tegas dan teguh hati. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq dari Rasulullah SAW yang artinya pembeda, karena ia berani menampakkan keislamannya di Mekah. Dengan keislamannya itu, ia mampu membedakan antara kafir dan iman. Banyak sekali kisah-kisah yang kita bisa teladani dari Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya adalah beliau sebagai pemimpin yang lembut hati. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tanah Arab mengalami kemarau yang panjang, di mana membuat tanah-tanah menjadi tandus. Suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab bersama dengan sahabatnya Aslam berjalan mengelilingi
kampung-kampung kecil di sekitar kota Madinah. Di sebuah tenda yang lusuh, langkah kaki Khalifah Umar terhenti ketika mendengar tangis anak kecil. Khalifah Umar memberi salam kepada pemilik tenda. Pemilik tenda menjawab salam beliau. Khalifah Umar bertanya kepada ibu pemilik tenda, "Kenapa anak-anakmu menangis?" Ibu itu menjawab, "Anak-anakku sedang kelaparan." "Apa yang engkau masak, Ibu?" tanya Khalifah Umar. Ibu tersebut menjawab, "Lihatlah, aku memasak batu untuk menyenangkan hati anak-anakku." Yang dikira mereka itu makanan. Belum hilang rasa terkejutnya Khalifah Umar bin Khattab, ibu itu berkata lagi, "Semua ini akibat dari Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memperhatikan rakyatnya." Segera Khalifah berpamitan dan mengajak Aslam kembali ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, beliau meminta tolong kepada Aslam untuk meletakkan sekarung gandum ke pundak beliau. Aslam ingin sekali menggantikan memanggul gandum tersebut. Namun Khalifah menolaknya. "Apakah engkau mau memanggul dosa-dosaku kelak di akhirat, Aslam?" kata Khalifah Umar bin Khattab. Aslam pun terdiam. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju tempat ibu pemasak batu. Sesampai di sana, Khalifah pun langsung memasak gandum. Setelah hidangan masak, Khalifah menyuruh ibu untuk memanggil anak-anaknya untuk makan bersama. Mereka sangat senang. Khalifah dan Aslam tersenyum melihat mereka. Setelah selesai makan, Khalifah Umar meminta kepada ibu untuk besok datang ke Baitul Mal menemui Amirul Mukminin. "Insya Allah kamu bertemu saya di sana," kata Khalifah Umar bin Khattab. Keesokan harinya, ibu tersebut datang ke Baitul Mal. Di sana ia menemui Amirul Mukminin yang ternyata yang tadi malam datang ke tenda dan memasak untuk dia beserta anak-anaknya. Ibu itu merasa ketakutan dan gemetar karena ia telah menyumpahi Khalifah Umar. Namun Amirul Mukminin yang lembut hati itu berkata, "Akulah yang seharusnya meminta maaf kepada ibu karena masih ada rakyatku yang kelaparan." Setelah mendengar perkataan Amirul Mukminin, ibu itu merasa senang. Akhirnya ia mengetahui bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang lembut hati. Sesekali Amirul Mukminin berkunjung ke tempat ibu tersebut dan membawakan sekarung gandum. Anak-anak yang ibu sayangi dan sahabat MDIM TV yang dirahmati Allah, teladan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah jadilah pemimpin yang lembut hati dan selalu memperhatikan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.